Ini adalah lanjutan video pembahasan soal untuk buku soal-soal Kiat Sukses USDA 2021 Mapel IPA Paket 2. Nomor 16. Perhatikan gambar sistem pencernaan berikut ini. Organ penghasil enzim yang berfungsi untuk mengubah protein menjadi pepton ditunjukkan oleh nomor. Nah, berikut jenis-jenis enzim pencernaan yang dihasilkan oleh organ mulai dari kelenjar air liur sampai usus halus. Nah, pada soal, enzim yang berfungsi untuk mengubah protein menjadi pepton, enzim apakah itu? Yap, enzim pepsin. Enzim pepsin mengubah protein menjadi pepton. Nah, enzim pepsin ini dihasilkan oleh organ lambung. Pada gambar, manakah yang merupakan organ lambung? Ya, nomor 1 ini organ hati, nomor 2 yang ditunjukkan usus besar, nomor 4 usus halus. Nah, nomor 3 ini adalah organ lambung. Jadi nomor 16 jawabannya adalah C. Nomor 17. Pernyataan yang benar tentang perbedaan antara pernapasan eksternal dengan pernapasan internal adalah. Nah, pernapasan eksternal itu pertukaran oksigen dan karbon dioksida di paru-paru. Sedangkan kalau pernapasan internal, yaitu pertukaran oksigen dan karbon dioksida di dalam sel-sel tubuh, khususnya di organel mitokondria. Jadi kembali di soal, manakah yang merupakan perbedaan antara pernapasan eksternal dengan pernapasan internal? Nomor 17, jawabannya A. Pernapasan eksternal adalah pertukaran O2 dan CO2 di paru-paru, sedangkan pernapasan internal pertukaran O2 dan CO2 di sel-sel tubuh. Nomor 18. Ini tentang sistem ekskresi. Jadi disajikan ada gejala-gejala penyakit. Nah, dari gejala ini penyakit yang dimaksud adalah untuk sirosis itu kerusakan hati yang parah. Gejalanya mulai nyeri di daerah perut, mengeluarkan gas secara berlebihan, mual, muntah darah, pembuluh darah membengkak, dan mata berwarna kuning. Dari gejala-gejala ini sepertinya bukan penyakit yang dimaksud oleh soal ya. Kita lanjut, ada poliuria. Poliuria adalah kondisi di mana tubuh menghasilkan urin secara berlebihan. Gejalanya terlalu sering buang air kecil. Nah, kalau di soal, di sini dikatakan bahwa sulit buang air kecil. Nah, berarti yang dimaksud bukan poliuria. Kita lanjutkan untuk anuria. Adalah gangguan pada ginjal yang menyebabkan tubuh tidak memproduksi urin. Gejalanya nyeri dan sulit buang air kecil. Tangan dan pergelangan kaki membengkak, lemas, mual, dan muntah. Nyeri pinggang bagian samping. Nah, apakah dari gejala-gejala ini penyakit yang dimaksud dari soal adalah anuria? Coba kita lihat dulu penyakit terakhir, yaitu nefritis. Nefritis adalah peradangan pada ginjal. Gejalanya demam, urin keruh, sulit buang air kecil, pembengkakan kaki, pembengkakan di ujung atas dan bawah wajah, nyeri perut, sering muntah, dan tekanan darah tinggi. Nah, ini sebenarnya gejala nefritis dan gejala anuria itu hampir sama, mirip sekali. Nah, yang dimaksud oleh soal anuria atau nefritis. Nah, karena gejala-gejala yang lain itu hampir sama, maka kita lihat fokus di bengkak pada bagian muka, biasanya sekitar mata ini. Nah, gejala ini dimiliki oleh penyakit nefritis. Jadi, saya rasa nomor 18 jawabannya adalah D, nefritis. Nomor 19 tentang fotosintesis.
Pada soal diberikan tabel hasil percobaan Ingenhousz seperti pada layar. Di sini ada kolom intensitas cahaya, suhu, dan jumlah gelembung. Percobaan Ingenhousz bisa dilihat seperti gambar berikut ini. Jadi di sini ada hidrilla yang dimasukkan dalam seperangkat alat yang dirangkai seperti pada gambar. Percobaan Ingenhousz ini membuktikan bahwa proses fotosintesis membutuhkan bantuan cahaya. Semakin banyak cahaya, semakin tinggi pula laju fotosintesis, ditunjukkan oleh makin banyaknya gelembung udara. Jadi nanti gelembung udara munculnya di sini, sehingga air yang tadinya memenuhi tabung makin lama semakin turun karena digantikan oleh gas atau udara. Nah, pada tabel di soal, makanya di sini ada intensitas cahaya. Jadi intensitas cahaya di sini mengalami kenaikan sebesar 500. Untuk suhu, yang pertama dan yang kedua sama. Nah, mulai dari ketiga ini mengalami kenaikan. Ini kemungkinan karena intensitas cahayanya semakin besar, sehingga bisa menaikkan suhunya walaupun sedikit. Nah, karena ini relatif sama atau hampir mirip semuanya, maka jumlah gelembung di sini, kenaikan jumlah gelembung itu bisa dilihat atau didasarkan pada kenaikan intensitas cahaya. Semakin besar intensitas cahayanya, maka jumlah gelembungnya juga semakin naik. Nah, ini membuktikan bahwa hasil fotosintesis itu dipengaruhi oleh banyak sedikitnya cahaya. Jadi, berdasarkan hasil percobaan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa B. Semakin tinggi intensitas cahaya, laju fotosintesis semakin tinggi. Terakhir, nomor 20. Tentang persilangan. Jika tanaman kedelai bulat kuning, simbolnya B besar, K besar, K kecil. Selanjutnya penyebutannya nanti untuk yang besar, aku sebutin vokal A, kemudian yang kecil vokal I. Sebagai contoh, untuk yang ini, aku sebutinnya baba kaki. Disilangkan dengan tanaman kedelai keriput hijau, bibi kiki, maka akan diperoleh tanaman kedelai biji bulat kuning sebanyak berapa persen? Oke, kita mulai kerjakan. Jadi parentalnya adalah baba kaki dan bibi kiki. Jadi yang dominan ini bulat kuning, sedangkan yang resesif adalah keriput dan hijau. Dari parental ini, kita tentukan gametnya. Dari baba kaki, gametnya ada dua, baka dan baki. Jadi ba ketemu k, terus ba ketemu ki. Nah, untuk yang ba kedua ini karena sama, baka dan bagi juga, tidak dituliskan tidak apa-apa. Nah, untuk yang keriput hijau, gametnya ada satu jenis, yaitu biki. Nah, dari gamet-gamet ini kita silangkan. Baka dan biki disilangkan menjadi babi kaki. Fenotipnya bulat kuning. Kemudian bagi dan biki kita silangkan menghasilkan babi kiki. Fenotipnya bulat hijau. Nah, prosentasenya seberapa? Untuk yang bulat kuning, kenapa ini muncul setengah? Nah, setengah ini didapat dari, kan hasilnya ada dua nih. Nah, untuk bulat kuningnya sendiri kan ada satu, berarti 1/2 dikali 100%, sama
sama dengan 50%. Jadi bulat kuningnya itu hasilnya nanti 50% dari semuanya. Kemudian yang bulat hijau, nah bulat hijaunya itu juga cuma satu dari 2, berarti juga 1 dibagi 2 kali 100%, hasilnya juga 50%. Nah tadi pertanyaannya, tanaman kedelai biji bulat kuning sebanyak, nah bulat kuning ini berarti banyak prosentasenya yaitu 50% atau setengahnya. Jadi nomor 20 jawabannya adalah D. Selesai untuk pembahasan paket 2. Nantikan video selanjutnya untuk pembahasan paket-paket berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.